yang kemarin saja. Misalnya ini dua sampel independen gitu ya. Terus sampel berpasangan. Kalau sampel independen ini saya andaikan saja ini datanya tidak normal begitu ya. Jadi nanti Anda tinggal pilih non parametric test, legasi, nah independen ini kalau misalnya apa namanya independen one sampel ya, one sampel saja ya, misalnya yang hasil penjualan kemasan 2 misalnya. Jadi hanya satu kelompok sampel gitu ya. Nah, nanti ini pindahkan ke sini gitu ya. Kalau yang one sampel nanti kan pilihannya di situ ada Kolmogorov Smirnov. Tuh, one sampel Kolmogorov Smirnov. Jadi sama dengan kita melakukan uji normalitas gitu ya. Nah, kalau misalnya ujinya independen, misalnya analyze, non-parametric, legasi, to independent sample, misalnya berarti kan kalau to independent sample berarti ada variabel yang akan diuji dan ada grouping karena kan ada 2 kelompok gitu berdasarkan kemasan. Jadi yang Anda masukkan adalah hasil penjualan dan jenis kemasan. Nah, seperti biasa saja gitu ya. Ini 1, ini 2, continue. Nah, ini sudah terchecklist secara otomatis gitu Saudara ya. Mann Whitney U-nya ini untuk yang independen itu sudah otomatis terchecklist. Tinggal kita oke gitu ya. Nah, nanti uji Mann Whitney itu ada tuh Mann Whitney test. Yang dilihat tuh yang asymmetric to tail gitu. Yang ini yang dilihat ya. Yang asymmetric to tail. Ya. Terus kalau kita akan menggunakan sampel berpasangan ya saya anggap saja ini yang sebetulnya yang berpasangan tuh yang kondisi sebelum dan sesudah ya Saudara. Open data misalnya sampel berpasangan gitu ya. Jadi saya anggap saja bahwa ini adalah datanya tidak normal, misalnya ya dari masing-masing kelompok datanya tidak normal. Maka Anda pilih non-parametric, legasi. Nah, kemudian ada di sini ada two related samples gitu. Nah, nanti Wilcoxon itu sudah terchecklist dengan sendirinya. Ya, misalnya nih kinerja sebelum sebagai variabel 1, kinerja sesudah sebagai variabel 2. Sudah otomatis terchecklist. Gitu ya. Nah, ini nanti ada Wilcoxon rank test. Yang dilihat tuh cukup ini saja, ya 0,917. Gitu ya. Nanti kemudian yang di SPSS ini misalnya kok ada ini, ada yang K related gitu. Kalau K related itu kalau dia kategorinya sampel berpasangan tapi terdiri dari 3 populasi atau lebih gitu ya, pokoknya lebih dari 2. Seperti kalau yang ini K independent sample itu kalau lebih dari 2 sampel independen. Ya, contohnya yang kemarin itu misalnya ada kemasan 1, kemasan 2, kemasan 3 gitu ya. Nah, itu kan lebih dari 2. Maka Anda nanti pilih K independen, nanti akan munculnya Kruskal-Wallis. Nah,
Yang sampel berpasangan itu contohnya seperti apa? Kan yang jelas kemarin itu ada dua kondisi sebelum dan kondisi sesudah misalnya. Nah, saya kasih gambaran, misalnya Anda ingin membandingkan variabelnya, misalnya variabel apa ya, pendapatan lah misalnya, ya dalam satu keluarga itu ada suami, ada istri, katakanlah ada anak. Jadi satu keluarga diambil ada tiga populasi, para suami, populasi para istri, dan populasi anak gitu. Diambil sampel sebanyak 10 keluarga satu ada 3 anak, 3 orang, keluarga 2 3 orang, keluarga 3 orang gitu. Jadi yang diobservasinya itu dalam setiap keluarga gitu ya, di mana ada pasangan suami, istri, dan anak. Dua-duanya itu di tangan saya gitu. Apa yang mau dianalisisnya? Yang umum saja adalah misalnya pendapatan, tapi asumsi anak yang sudah bekerja misalnya di situ ya. Jadi harus tegas juga mengambil target populasinya. Jadi adalah sebuah keluarga gitu ya, di mana terdiri dari suami, istri, dan anak, dan yang semuanya yang bekerja lah misalnya. Bapak bekerja, ibu bekerja, anak bekerja, masing-masing punya pendapatan. Kan berarti ada tiga populasi. Nanti dari keluarga B juga demikian, ya, dan seterusnya. Nah, itu berarti lebih dari 2 kelompok sampel. Nah, nanti gunakan correlated sample. Gitu. Jadi yang independent sample yang Kruskal-Wallis ya, yang kemarin sudah saya. Kalau Kruskal-Wallis itu kan ininya ada 3 nih, 1, 2, 3 gitu, ada kemasan 3 misalnya. Nah, nanti di sini pasti ada minimal 1, maksimal 3. Setelah Anda isi grouping variabel, ini masih ada 3. Nah, nanti dengan sendirinya terchecklist Kruskal-Wallis. Nah, itu saja yang perlu saya tegaskan. Kemudian saya mau cek tugas. Waktu itu waktunya sudah jelas ya, jadi kalau ada yang melebihi dari waktu yang saya targetkan, pasti nilainya akan berkurang. Tenggatnya pukul 8.15. Pukul 8 hari ini atau kapan, saudara? Oktober hari ini ya, pukul 8. Jadi kalau yang melebihi nanti akan kelihatan kok.
Saya random sajalah ini. Jadi ada 2 soal yang diminta menggunakan manual juga ya, selain menggunakan Nah, ini banyak yang belum paham. Sebentar ya. Oke, misalnya soal nomor 1 kita lihat ya. Nomor 1 itu alfanya 1% ya. Ada sebuah pernyataan bahwa rata-rata hasil penjualan usaha mikro, klaster makanan minuman, rata-ratanya 50.000. Nah, alternatifnya tidak sama. Jadi hipotesis alternatifnya berarti ini ujinya uji 2 arah gitu ya. Oke, uji 2 arah. Ini hasil olah datanya. Nah, nolnya diterima. Oke, udah betul ya. Nah, ini saya random saja ya, punya Normalasari. Kemudian, oh ya, saya mau tanya dulu, ini semua sudah mengumpulkan tugas ya? Sudah, Bu. Ini ada 3 orang yang tidak ada, siapa? Hairul Umam. Ada 2 ya, Farhan sama Hairul Umam memang ini ya. Oh, ini orangnya ada. Nggak ada ya, Hairul Umam tidak hadir. Hadir, Bu. Nah, Anda kenapa nggak mengumpulkan tugas? Saya masih agak nggak ngerti, Bu. Pusing. Nah, Anda itu kan mengulang. Iya, Bu. Mengulang kok masih tetap nggak mengerti, terus gimana? Mau nggak lulus lagi atau gimana? Iya, mau lulus, Bu. Nah, terus kenapa nggak berupaya mengumpulkan tugas? Farhan. Nggak ada. Farhan Aziz. Farhan Aziz, NIM-nya berapa? Nggak ada, nggak hadir. Di sini NIM-nya berapa sih Farhan? Oh ini 172. Nggak ada ya orangnya ya? Tidak hadir. Hairul Umam, berarti Anda tidak diterima ya, karena hari ini akan saya bahas tugasnya jadi tugas 1, Anda dianggap tidak mengumpulkan.
Oke, jadi ini Anda harus di Jadi ada data ini ya yang akan kita uji, di mana katanya pernyataannya bahwa rata-ratanya adalah Rp50.000 begitu ya. Nah, 50.000 per hari gitu ya, hasil penjualannya. Jadi yang ini yang harus kita input. Aduh, masuk kehapus. Seharusnya Anda kalau mengulang itu ada harus lebih baik dari yang lalu gitu, saudara siapa Hairul Umam. Anda angkatan 2016 perilakunya nggak bisa seperti itu. Ya, jadi mengulang itu bukan pasti dikasihani nih oleh dosennya gitu. Enggak seperti itu. Pengalaman ada yang ngulang 2 kali, nilainya 2 kali juga dari saya gitu. Jadi itu tidak subjektif ya, bukan subjektif dari dosen, dari saya secara pribadi. Tapi itu yang nilai itu ya dari mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi kalau jalan di tempat seperti yang lalu, misalnya siapapun lah dosennya di waktu yang dulu, yang lalu gitu ya, dan tidak ada perubahan begitu ya, santai gitu ya, tidak mau tahu, tidak ada upaya gitu ya mungkin saja ya berpotensi untuk kembali nilainya seperti yang dulu gitu. Jadi Hairul Umam, saya tidak mau ke depan Anda punya alasan seperti itu lagi, sengaja melambatkan karena kan ini Ibu akan bahas ya, tidak mengumpulkan hari ini gitu. Paham nggak maksud saya, Hairul? Iya Bu, paham. Nah, jadi soal tadi berarti kan kita harus mengisi dulu nilai variabelnya, memberi nama dulu variabel berarti hasil penjualan. Saya singkat saja HP gitu ya, hasil penjualan. Kemudian isi ke sini. Jadi untuk data karena tidak ada desimal ya dalam data. Jadi 0. Value tidak usah diisi, yang lain diambil. Maksudnya yang align ini right biarkan, kemudian measure-nya adalah scale karena mewakili rasio ya, hasil penjualan ini adalah data rasio. Ini input saja ya. Terus kita isi, nah ini hasil penjualannya, jadi klik data view di sebelah kiri bawah, terus hasil penjualannya diisi. Seperti ini. Karena ini one sample, analyze, diuji dulu ya normalitasnya. Jadi tidak langsung gitu ya.
Jadi di sini tidak ada perintah, tetapi kalian harus melakukan uji normalitas data terlebih dahulu untuk mengetahui apakah statistika yang digunakan adalah pendekatan parametrik atau non-parametrik begitu. Jadi ini harus diisi dulu, diuji dulu normalitasnya dengan cara nah, secara normalitas karena ini kurang dari 50, jadi kita pilih Shapiro-Wilk. Nah, hasilnya ini kan. Nih, p-value-nya 0,10. Jadi nanti di sini ada hipotesis H0, H1 kan gitu ya. Kemudian ada kesimpulan, datanya berdistribusi normal ya karena p-value-nya lebih dari 0,05. Misalnya digunakan alfa 0,05 gitu. Baru setelah itu kita uji rata-rata ini dengan menggunakan one sample gitu ya, one sample t-test. Karena kan datanya normal. Jadi ini adalah bagian, jadi yang ada di menu compare means ini adalah bagian dari statistika parametrik. Ya. Merupakan salah satu bagian dari statistika parametrik. Jadi pilih one sample t-test. Test value-nya tadi dugaannya 50.000, kita tulis saja 50 ya. Seperti ini kan diabaikan tuh ribuannya. Nah, dari one sample t-test ini ada data mean, standar deviasi kan gitu ya. Kemudian lagi ada data ini tuh nggak bisa sekaligus gitu loh di kopinya itu. Jadi harus satu-satu. Nah, jadi test value-nya 50.000, ternyata p-value-nya 0,344. Jadi nanti mau menggunakan ini tuh harus diuji dulu normalitasnya. Tuh ya. Nah, kalau lihat dari sini p-value-nya lebih dari 0,05. Berarti mengandung H1 kan mengandung unsur tidak sama, berarti terima H0 berarti H0-nya sama dengan 50.000, mu-nya sama dengan 50.000, berarti benar gitu ya. Kita benarkan statement bahwa rata-rata hasil penjualan sebesar 50.000 dapat dibenarkan. Begitu, itu untuk soal nomor 1 ya. Jadi saya tidak mengetik-ngetik lagi di sini ya, tidak nulis lagi H0, H1 kesimpulan, tidak. Jadi saya pakai lisan saja karena sudah saya ajarkan, hanya untuk menegaskan lagi saat ini ya. Kemudian yang kedua adalah soal yang ini tentang, oh ya, ini ada perintah pakai manual ya. Oke, dengan lebih besar dari 0,01 ya, dengan 0,05 saja sudah lebih besar. Secara manual.
secara manual ya kita hitung. Jadi Anda harus menggunakan ini rumus yang rumusnya itu T sama dengan dan gitu ya, saya langsung masukkan angka saja. Beli di Shopee. X bar minus mu, X barnya berapa Taruhannya ini? kita. Ya, jadi Kayak menghitung manual itu Anda mau menghitung minnya mau secara manual berarti kan mencari katakanlah mau manual jadi itu penyanyi kafe. minnya gitu ya di sini berarti ya tinggal gunakan Tampil. saja average gitu ya. Nah, average-nya 54,3 sama enggak? Ini dengan ini, oh ternyata sama kan gitu. Lalu standar deviasinya gitu ya, standar deviasinya Anda atau join satu ping kata sok nyanyi wae Lisa. Mun aya nu kitu teh sok nyanyi, boleh nyanyi gak aja. Berenang bagus sarana, kamu masuk aja cenah. Gitu. Tapi angkatan Neng si cowok-cowok nanti teman SMP, SMA 2, tapi SMA hiji semua. Teman si Ansya. Bareng Kak Ebot teh si Ansya jadi bisa. Ayeuna mah Ebot jadi live musik. Wah. Jadi gede pokoknya jadi karena dulu mah live musik itu sok digeserkeun vaksina. Dia mah aya ruangan khusus, itu juga gitu. ya kalau secara rumus tentu saja Anda menggunakan perhitungan ya yang sudah saya tampilkan lah di sebelumnya ya saudara ya rumusnya. Nah ini ya, jadi sudah cukup kita mendapatkan nilai rata-rata dan standar deviasi. Ya, baru kita bisa menghitung T-nya kan gitu. T-nya itu kan sama dengan apa saudara? X bar. X bar itu ini atau ini sama saja gitu ya. Dikurangi mu-nya kan 50.000 ya sesuai dalam hipotesis, dibagi standar deviasinya ini gitu, dibagi lagi akar dari 10 ya, n-nya kan akar dari n-nya 10 ya. Nah, jadi nilainya adalah sama dengan ini. 0,998 secara manual juga dapat 0,998. Cuma di sini dibulatkan 3 angka di belakang koma. Kalau dari hitungan Excel lebih gitu ya. Kalau kita bulatkan 3 belakang koma juga bisa. Tinggal di ini aja. Nah, jadi secara manual begitu. Nah, secara manual itu tidak menggunakan p-value ya, Anda harus cari T-tabel. T-tabelnya berapa gitu ya. T-tabel itu kan Anda harus hitung DF. DF-nya adalah 9 nih. Dari rumus DF itu adalah N-1. N-1 sama dengan 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Ya, jadi DF-nya 9, alfanya 1%.
sama dengan 1% atau 0,01. Ya, jadi dengan ini gitu ya. Maka T tabelnya kita bisa dapatkan dari tabel gitu kan, Saudara. Tabel T nah, ini tutel kan hipotesisnya ya, dengan angka DF-nya 9, cari pada uji 2 arah 0,01 yaitu 325 ya, kita bulatkan saja. 9 nih sejajar dengan angka 9, 325 karena 1%. 325. Nah, baru setelah itu Anda buat ya, anggap sajalah. Ya, nah, jadi di sini itu kan sekitar 0 puncaknya. Nah, jadi di titik puncak itu nilainya 0. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Cuma karena di sini ujinya uji 2 arah, jadi yang T tabelnya ya kita tulis di sini min 3,25, di kanan juga 3,25. Jadi kita kasih batas ya, jadi ini batas itu ya. Nah, sudah kita bandingkan angka 098 ini ternyata ada di daerah sini ya. Ini tuh ternyata ada di sini. Jadi ada di daerah H0 diterima gitu ya. Daerah sini kan daerah H0. Gitu. Nah, di kanan kirinya itu berarti 0 ditolak ya, jadi Anda kasih panah di sini H0 ditolak, ini H0 ditolak. Nah, karena 0,998 berada di daerah H0 diterima, ya kesimpulannya juga sama, menerima hipotesis 0 jadinya sama. Jadi dengan p-value menerima hipotesis 0 dengan menggunakan kurva titik kritis atau kurva normal juga menerima hipotesis 0. Jadi tidak mungkin ada kesimpulan yang berbeda. Begitu. Bisa dipahami tidak, Saudara? Bisa, Ibu. Oke. Ya. Nah, terus kita lihat yang soal 2. Soal 2 ini tentang ini, seorang konsultan mengevaluasi kinerja karyawan. Dilakukan 6 bulan ya. Setelah menyelenggarakan pelatihan terhadap 10 orang karyawan. Jadi ini sampelnya berpasangan. Jadi ada 10 orang karyawan
diberi pelatihan. Nah, setelah pelatihan dilihat lagi, dievaluasi kinerjanya gitu. Nah, terus apakah pelatihan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja karyawan? Nah, karena pertanyaannya adalah pengaruh positif, berarti kan ini lakukan ujinya uji satu arah, ada kata-kata positif. Ya, ada kata positif atau ada kata negatif, berarti itu kita lakukan uji satu arah. Jadi yang ini tadi saya lihat, misalnya punya Nurmalasari, ujinya uji dua arah atau uji satu arah. Ujinya uji dua arah kalau nah ini salah ya, aduh. Sorry, itu uji normalitas ya, sorry. Mana? Sebelum dan sesudah. Ya, ini salah. Kan ada dua, ada data sebelum, ada data sesudah. Apakah yang lain juga menjawab seperti ini atau ada yang berbeda? Ini kan ujinya uji sampel berpasangan, saudara. Berpasangan itu artinya ada semacam eksperimen, lalu kan karyawan, dalam hal ini tentang kinerja karyawan ya. Karyawan itu ya seperti diunjani ya, dosen, non-dosen itu ada nilai, saudara. Setiap tahun, setiap semester itu punya nilai, kinerjanya dinilai. Oh, si A nilainya 90, si B 80, si C 70 gitu. Demikian juga yang pegawai biasa yang bukan dosen gitu ya. Nah, itu supaya ada peningkatan kinerja, diberikanlah pelatihan gitu. Nah, kemudian setelah dilatih itu, apakah ada peningkatan kinerja? Tidak, setelah dilatih itu kinerjanya lebih bagus apa enggak gitu. Nah, nanti kan ada nilai lagi, yang menilai itu siapa sih? Atasan. Jadi satu kelompok karyawan memiliki dua nilai. Sebelum dilatih nilainya ada, setelah dilatih juga ada dinilai lagi oleh atasan gitu. Dan itu berupa angka nilainya. Misalnya ini gitu ya. Jadi berarti kan ada dua kelompok data. Jadi kalau ada dua kelompok data, jadi si A sampai si J ini nilainya sebelum pelatihan dan ini setelah pelatihan. Kita bandingkan apakah setelah dilatih itu ada peningkatan rata-rata tidak dari kinerja karyawan ini, rata-rata kinerja karyawan ini atau tidak gitu. Kalau kita mau hitung manual kan ini rata-rata 1 kan gitu ya. Mau dihitung rata-ratanya gitu kan bisa juga dihitung rata-ratanya, tinggal average saja. Ini rata-rata gitu kan. Ternyata setelah pelatihan itu nilainya lebih tinggi gitu ya. Berarti efek dari pelatihan ini positif kan.
Nah, anggap saja itu adalah dugaan awal gitu. Kita belum tahu lah nilai ini gitu ya. Maka kita akan uji, terus kita kumpulkan data. Kumpulkan data, dapatlah ini rata-ratanya 75, rata-ratanya yang ini 80,3. Nanti di sini juga ada standar deviasinya, bisa dihitung lagi seperti yang tadi. Itu ya, standar deviasi 1, standar deviasi 2. Itu ya, seperti yang ini. Ya. Ini kalau manual ya, sekarang kita hitung dulu secara computerized-nya. Kita tulis kinerja sebelum SBLM pelatihan. Yang kedua kinerja sesudah. Jadi aku dapat Karena nilainya tidak ada koma-koma, jadi sudah saja. Nah, kita isi ini berdasarkan data dari soal. Kinerja sebelum, kinerja sesudah. Ya. Anda uji dulu normalitas datanya. Saya lihat tidak ada yang melakukan, atau ada ya uji normalitas dilakukan ya. Analyze. Ini kita lakukan uji normalitas, dua-duanya masuk ke dependent list. Jadi kelemahan dari output SPSS itu yang tidak kita butuhkan tuh muncul. Itu ya ribetnya kalau SPSS, tapi ya keunggulannya banyak juga gitu ya. Nah, ini tes normality-nya ternyata datanya normal gitu kan. Jadi setelah diuji ternyata dua-duanya lebih dari 0,05. Jadi normal, berarti kita bisa menggunakan yang parametrik. Ya. Yang sampel berpasangan parametrik yang ini Pyrite sample t-test ya. Jadi uji T ini adalah uji parametrik ya. Nah, sebelum itu sebagai variabel 1, sesudah sebagai variabel 2. Nah, ini yang kita dapatkan. Ya. Jadi data ini, yang ini diminta manual juga kan? Saudara, yang dihitung manual yang mana? Nah, secara manual ya, ini secara manual.
ternyata nilai p-value-nya lebih kecil. Nah, ini hitungnya pakai 5% atau 1%, saudara? 5% ya, dibandingkannya dengan 5%. Jadi nanti buka tabelnya yang alfanya 5%. Karena kan ini minta secara manual. Rumusnya ada di mana? Yang sudah saya berikan, saudara, ya, di atas tuh. Oke, itu juga. Ya, jadi saya sudah membuktikan, saudara, bahwa hasil computerized dengan hasil manual pasti akan sama. Nah, hanya ujinya itu tergantung di dalam soal, uji satu arah atau uji dua arah. Nah, kalau uji dua arah cukup kita lihat sig to tail, tetapi kalau uji satu arah kita harus membagi dua. Nah, dalam kasus soal di atas itu H0-nya ya, nolnya itu Warna hijau dari Redmi Note 10 ini nyala banget dan terkesan agak lebay juga. Sementara buat Redmi Note 10S ini bahwa kondisi sesudah lebih besar daripada kondisi sebelum. Redmi Note 10 Pro ini malah menurutku di sini yang paling pas. Kan apakah pelatihan memberikan efek yang positif gitu ya? Berarti kan hipotesis yang ada lebih besar atau kurang dari itu kan adanya di H1. Kalau di H0 itu ya Anda seperti biasa saja tulis mu gitu ya. Ini Bu agak bentar, bisa nggak di sini mu? Next, kalau di foto ini hasil dari Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro ini mirip-mirip ya. Cuma Redmi Note 10S ini ya tuh, yang miris. satu Yang lebih warm dan sama exposure dengan sedikit lebih mu tinggi. 2 Redmi Note 10 dan itu Redmi kalau di Note 10 Pro. H0. Next, kalau Ini kan ada dua kelompok. Ini sebelum adalah rata-rata 1, mu itu kan rata-rata ya. Sesudah adalah rata-rata 2. Nah, karena di dalam soal itu adalah lebih pekat ya. Dan kalau aku lihat kondisi aslinya justru Redmi Note 10 biasa ini yang hasilnya tuh lebih mendekati bahwa mu 2 itu lebih besar daripada mu 1, berarti ujinya uji satu arah. Jadi kalau nanti dengan hitungan manual ya, kalau buat foto ini masih kalau pivot dengan hitungan computerized ini bagi 2 ya, 0,0002 dibagi 2 ya, berarti p-value-nya karena ini lambangnya adalah lebih kecil, ini kan bisa ditulis begini ya, atau gitu ya. Dan ini adalah beberapa sampel foto lainnya yang kalau kita kurangkan, selisihkan mu 1 dikurangi mu 2, nilai yang lebih yang kecil dikurangi yang besar kan pasti akan bernilai minus, kurang dari 0 pasti ya. Kalau yang ini foto ini bisa kalian lihat kalau Redmi Note 10 biasa laki-laki warnanya itu cocok buat kalian yang suka warna jreng. pasti akan sama dengan kalau mu 1 sama dengan mu 2 kita selisihkan kan akan sama dengan 0. Jadi hipotesis bisa ditulis seperti ini, juga bisa ditulis seperti ini. Nah, karena hipotesis satunya melambangkan kurang dari, maka ujinya adalah uji di arah kiri. Kalau secara manual ya, kalau secara computerized ya Anda tinggal bandingkan saja. Nah, p-value ini dibagi dengan 2, dibagi 2. Nah, sekarang Anda lihat minus T-nya. Dan kalau Redmi Note 10 Pro ini gambarnya juga udah cukup bagus, cuma konsisten. Hasil T hitungnya minus, hipotesis alternatif juga selanjutnya kita pindah mengindikasikan kurang dari 0, jadi konsisten ya. Jadi Anda tidak perlu mengurangi lagi dengan angka 1. Setelah dibagi 2 itu langsung saja p-value-nya adalah ya 0,0
Padahal buat warnanya ini sendiri udah 2 sangat gitu mirip ya, kayak Redmi Note 10 Pro yang sayangnya cuma karena dibagi 2. ya. Sementara buat Redmi Note 10S ini benar-benar Jadi hasilnya. 0,001. Ini masih lebih kecil Itu lagi-lagi yang paling bagus dari ini juga 0,05. yang paling enak buat ini. Berarti H0 Biasa. ditolak. Di sini bisa kalian lihat kalau Note 10 Pro Apa H0 jelas ditolak? Ya, artinya kita membenarkan H1 ya. Jadi kalau H0 ditolak, kita benarkan H1. Bahwa rata-rata sesudah pelatihan jadinya warna lebih besar gitu ya nilainya dibanding rata-rata sebelum pelatihan, atau bahwa pelatihan tersebut memberikan efek yang positif terhadap kinerja karyawan. Next kita Jadi pindah ke kamera kesimpulannya Anda tulisnya seperti itu ya, sesuai pertanyaan saja kuning ya dibanding ya. ketiganya. Jadi bahwa pelatihan memberikan efek positif terhadap kinerja karyawan. Karena apa? Terbukti bahwa Kalau Mu 2 ini lebih besar daripada Mu 1. Rata-rata kinerja setelah pelatihan lebih besar daripada rata-rata kinerja sebelum pelatihan. Artinya pelatihan itu memberikan efek yang positif terhadap kinerja karyawan. Redmi Note 10 Pro tuh punya mode stabil ya, steady. Ya. Karena ini konsisten, jadi langsung dibagi 2. Tapi kalau misalnya di sini positif nilainya dan di sini tandanya kurang dari, berarti Anda harus setelah dibagi 2 itu dihitung lagi 1 dikurangi ini. 1 dikurangi 0,0104. P value-nya ya. Tapi karena ini konsisten, ini negatif, ini juga kurang dari 0, utamanya ini sudah langsung aja bagi 2. itu punya mode stabil ya, itu steady. Nah, kalau secara ini ya tinggal Anda gambarkan lagi seperti ini gitu ya, dibuat lagi kurvanya gitu. Oke. Ya. Ya gitu buat Jadi hasilnya Anda kalau buat kita lagi pakai kurvanya. lari. Nah, kalau ini Tapi perekaman posisinya di video kiri pakai saja lensa ultrawide karena ya. ininya lebih Bukan hasilnya kecil. seperti ini. Kalau aku lihat di layar sih warnanya si Redmi Note 10 Pro lebih keluar ya, atau mungkin karena layarnya yang lebih bagus juga, aku juga nggak tahu. Soalnya sama-sama pakai AMOLED semua kan ketiganya. Katakanlah Ini nilainya. kameranya sih yang lebih bagus. Si Jadi Redmi ya Anda cari dulu di tabel tuh. komputer hasilnya Ya, kayak gimana? kalau uji Kalian yang nilai sendiri dua nih, kelompok buat itu hasilnya kan kayak ada gimana? N1, N2 Oke, ya. seperti ini buat N1 sebelum, N2 kamera sesudah. ultrawide-nya. Ini Dan masing-masing sekarang kita pindah ke kamera sesudah depan. itu N-nya berapa Oke, tadi? kalau ini perekaman video kamera depannya dari Redmi Note 10, ini Redmi Note biasa. 11 ya datanya, 11 atau 12 ya saudara? Buat hasilnya ya. Hasilnya biasa. Oh, N1 tambah N Dan sekarang kita coba sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Oke. Kurang lebih kayak gini buat hasilnya. Warna dari Redmi Note 10 ini masih kuat juga ya buat kamera depannya. Dan tadi aku bakal lihat di video dan kalian Kelebihan ya Ibu ya, memasukkan datanya ya. Oke, itu aja. Nonton video ini jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 11 betul. Kenapa di soal 10 atau 11 sih saudara? Kalian pegang 10 Ibu. Oh ini 68, 70 terakhir.
68 kenapa ini ada ini ya? Ya. Nol koma 005 ya saudara nih. Nggak bisa ditimpa. Jangan hanya memperhatikan, tapi harus Anda pahami ya. Ini waktu Ibu membetulkan ini tuh Anda harus betul-betul dipahami gitu loh, ya. Saudara, ini ada kesempatan untuk kalian bertanya. Ini, aduh. Dan ini untuk dua kalinya mencoba merekam pakai Redmi Note 10S di resolusi 1080 di 30 fps. Kelihatan patah banget ya. Ini pakai stabilizer kedua-duanya. Masih kesimpulan masih ditolak. Ya, jadi ini kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Bisa jadi lihat Anda cari DF itu sama dengan N1 N1 plus N2 dikurangi 2. Jadi 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Ya, jadi nanti Anda cari ada alfa uji satu arah, alfanya 0,05. Ada DF 18 1,7 0,0 ujinya satu arah ya. Satu arah itu berarti yang ini nih 0,05, lihat ke bawah. Nah, ini 1,73. Jadi ini min 1,73. Mengapa minus? Ya kan ujinya ininya tanda dari H1-nya kurang dari. Jadi menentukan titik kritis itu lihat lambang yang ada di H1. Kalau kurang dari di sebelah kiri, kalau lebih dari di sebelah kanan, kalau tidak sama dengan di kiri dan kanan. Seperti yang ini di kiri dan kanan karena ujinya dua arah. Hipotesisnya Ibu nggak tulis di sini ya tadi. Pokoknya ujinya dua arah yang H1-nya tidak sama dengan. Nah, kehitungnya ada di min 3. Sini. Oke, saya anggap di sini saja nih. Artinya min 3 ini ada di daerah H0 ditolak.
ya, daerah sini tuh daerah H0 ditolak. Kalau dari batas ini ke kanan itu H0 diterima. Jadi secara manual menolak hipotesis nol, secara computerized juga ini menolak hipotesis nol. Sama-sama secara computerized menolak hipotesis nol, dari p-value ya dibandingkan dengan 5%, secara manual juga karena T hitungnya ada di daerah H0 ditolak, maka berarti menolak hipotesis nol. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ya. Nah, gitu ya, saudara. Nah, jadi nanti kalau mau menghitung rumus dari apa secara manual, ya Anda tinggal masukkan saja rumus ya mu1 dikurangi mu2 mu1 kurangi mu2 dikurangi x bar 1 dikurangi x bar 2 dikurangi mu1 dikurangi mu2 nanti dibagi akar dari standar deviasi 1 dibagi N1 ditambah standar deviasi 2 dibagi N2 dan seterusnya ya, itu yang rumus untuk T hitungnya. Ya, nah nanti dapat nilainya pasti sama seperti yang ini min 3,72. Tadi udah Ibu buktikan di atas ya. Jadi memang software ini berbasis pada rumus statistik, Saudara ya. Jadi kita ini diberikan kemudahan gitu ya oleh orang-orang pintar gitu ya. Mereka memudahkan kita sebagai pengguna untuk memecahkan soal-soal gitu ya, untuk mengolah data gitu. Jadi nanti Anda menulis skripsi juga jangan hitungnya jangan manual ya, saudara, harus sudah berbasis pada software, apalagi kalau data yang diinputkannya itu cukup banyak gitu ya. Tetapi Anda sudah didasari oleh teorinya gitu, jadi betul-betul paham. Nah, ini untuk soal yang kedua ya. Jadi kalau hipotesisnya seperti yang ini kurang tepat gitu ya. Dan p-value juga ini kalau ini uji satu sampel kalau demikian ya. Nah, padahal Anda punya dua kelompok. Sebelum itu adalah mu1, sesudahnya adalah mu2. Gitu. Nah, terus ini rumusnya juga bukan yang ini, saudara. Rumus uji T-nya. Panjang rumusnya. Soal 3. Nah, diuji normalitasnya. Nah, yang soal 2 itu 2 sampel independen ya. Jadi yang dibandingkan adalah ini kenapa nggak dijawab yang soal B-nya? Kan ada 3 pertanyaan. Ini tes normality Jakarta Surabaya, lalu uji independent sampel kenapa ke independen ya, yang dibandingkan adalah Jakarta dan Surabaya. Nah, dugaannya apa di dalam soal? Surabaya lebih besar dibandingkan Jakarta, dibandingkan rata-rata pendapatan di Jakarta. Jadi hipotesisnya ini ya, kita akan menguji pernyataan mahasiswa ini, benarkah bahwa pendapatan di Surabaya lebih besar daripada Jakarta. Dan kalau misalkan kalian tambahkan beberapa pesan di dalam kalian hanya perlu dari bagian 2 jadi pokoknya
Jadi kita akan membandingkan Jakarta dengan Surabaya. Nah, kalau sudah kalian juga bisa ganti warnanya sesuai selera kalian pastinya juga. Kalian di sini bisa dijaga. Kalau sudah dapetin sesuai preferensi kalian, kalian juga bisa merubah posisi dari si notifikasi pesan ini. Misalkan saya mau coba posisi ini, mungkin tetap ini biar Kita beri nama dulu pendapatan underscore mau apa dulu, terserah lah, mau Anda tulis Jakarta dulu boleh gitu ya, kalau sesuai dengan urutan soal, apa Jakarta dulu apa Surabaya dulu. Soalnya Jakarta dulu boleh ya, mau Surabaya dulu juga boleh, tapi yang penting tuh logika berpikirnya nanti ya di dalam prosesnya. Oh, sorry, pendapatan dulu deh. Sorry, ini pendapatan ya. Jadi ini pendapatan dulu. Ya, pendapatan. Oke. Kemudian daerahnya ada. Ini karena daerahnya ada 2, jadi kita tulis ya, misalnya 1 untuk Jakarta gitu ya. Ya, 2 untuk Surabaya. Nah, baru setelah itu kita masukkan, misalnya kita mulai dari daerah Jakarta dulu ya, datanya tadi ada berapa, ada 10, ini yang Jakarta dulu, ada koma ya ternyata. Ini ya, ternyata ada koma ya, jadi untuk pendapatannya ada 1 angka di belakang koma. Oke, nah ini yang Jakarta. Kemudian yang kedua adalah Surabaya ya, Surabaya. Jadi sudah memasukkan, lalu ya diuji normalitas datanya gitu ya, mau sekaligus untuk yang ini artinya gini, ada file yang 3-3-nya udah masuk di sini termasuk Bandung gitu ya. Atau saya masukkan dulu deh sekalian ya untuk uji normalitasnya. Jakarta, Surabaya, sama Bandung gitu ya. Jadi berarti ini ada 3 gitu ya. Jadi misalnya tadi supaya agak berurut, tadi sudah 1 Jakarta, 2 Bandung, 3 Surabaya. Bukan logo, presentasi tuh dipanggil. Yang tadi ini yang sudah dimasukkan ya, ini tuh milik Surabaya ya saudara nih. Ini milik Surabaya.
Bandungnya kita copy. Nah, udah masuk. Mau uji normalitas dulu? Boleh. Bukan boleh, harus. Pendapatan daerahnya ke faktor list. Lalu plot normality. Nah, ini hasil uji normalitasnya. Datanya adalah normal. Semuanya karena melebihi dari 0,05. Jadi data dari semua ini normal ya. Nah, sekarang kita mau melakukan uji sampel independen gitu ya, saudara. Lucu. Baru beres susuan. Kemarin tadi ambil sama mamanya ke rumah ibu. Seminggu nih ayah Piona. Ada pakai di sana kadang teh ibu yang di sini ada compare-means coba dibikin di luar. independent sample t-test. Ya teh tega ibu teh. Udah 12 biji ibu teh. Karena ini mu1, Bandung mu2, Surabaya ini mu3. Yang kita bandingkan adalah sebentar ini. Kusi ibu mah ulang. Kusi, nah eta siapa? Itu siapa? Gilang. Mau enggak? Nah, jadi harus ada file baru ya, bikin file baru. Enggak boleh itu ibu. Tinggal dimandiin lagi dah. Jadi ini nanti untuk yang one way ANOVA, karena semua kan datanya normal, jadi gunakan one way ANOVA ya. Terus Anda boleh bikin. Aku cobain. Ini mah belum dimandiin lagi sama ibu. Jadi saya save as aja ya. Ini saya simpan sebagai sekarang dulu dimandiin yuk. Ada nggak itu sampona? File. Ibu habis sampona terus mandiin lah. Save dulu. Gil. Ini. Dek. Hadira. Bisa mandiin nggak? Gampang. Soal one way kalau nggak boleh terus mau bawa adik ke ibu gitu. Saya simpan. Matanya biru ini mah. Saya simpan save as. Soal Mana tuh dia? Dek. 2 sampel independent. Nah, kalau soalnya 2 sampel independen, berarti saya harus menghapus di sini Makanan apa? hanya yang Bandung yang saya hapus ya. Bandung saya remove. Ya. Jadi ada Jakarta dan Surabaya. Bau. Kelompok 2-nya Surabaya. Salah. 2 Bobo. Yang nonton ya. Biasanya bau tuh. Tadi Surabaya itu datanya yang ini, yang 20. Sampai 25. Udah 2 minggu gak di motor ini kalau pagi. Pagi tuh sana juga sama. Biar bagus.
Oke. Jadi hanya Jakarta dan Surabaya gitu ya, saudara. Sudah langsung ke compare means, independent sample t-test. Jadi Surabaya itu mu2, Jakarta mu1. Nah, value-nya berapa ini? Ya, kita ambil yang atas yang dianggap equal variance 0,083, tapi Anda punya hipotesisnya adalah bahwa Surabaya pendapatan Surabaya lebih besar dari Jakarta, dan kita tahu Surabaya itu adalah grup 2. Jadi grup 2 Surabaya lebih besar dari Jakarta, atau mu1 dikurangi mu2 kurang dari 0. Jadi mu2 itu kan mewakili Surabaya. Grup 2 itu Surabaya. Jakarta, bahwa Surabaya lebih besar dari Jakarta atau Jakarta lebih kecil dari Surabaya. Jadi sebelah kiri ujinya. Karena kecuali kalau Anda menuangkan Surabayanya mu1 gitu ya, Jakartanya mu2, maka kalau diselisihkan Surabaya yang nilai besar dikurangi nilai kecil pasti lebih besar dari 0, berarti ujinya di kanan. Jadi saya katakan tadi, waktu Anda menuliskan pengelompokan 1 atau 2 itu nanti harus konsisten. Ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Pokoknya konsisten saja. Jadi yang tadi saya katakan, mau Jakarta dulu boleh, mau Surabaya dulu boleh, tetapi Anda harus konsisten di pemberian pengelompokan grup ini. Gitu. Mau Jakarta dulu, misalnya mau Surabaya dulu 1, grup 1, Jakarta grup 2, berarti nanti di hipotesisnya bahwa Surabaya harus lebih besar karena dia mu1 dibanding Jakarta. Jakarta misalnya mu2. Jadi konsistensi yang harus diperhatikan. Nah, kasusnya karena Ibu memberikan Surabayanya adalah grup 2, maka ya ditulisnya seperti ini hipotesisnya, bahwa Surabaya lebih besar daripada mu1. Itu yang akan kita uji pernyataan si mahasiswa tadi. Nah, karena ini hasilnya adalah tidak konsisten, mana hasilnya T-nya? Ini F, ini T ya. Hitungnya negatif, ini juga negatif, jadi konsisten. Ya. Jadi ini tidak perlu kita langsung bagi 2 saja gitu ya. Jadi p-value-nya sama dengan angka ini dibagi 2, karena ujinya uji satu arah. Ini nilainya lebih kecil dari 0,05. Tapi H0 ditolak. Artinya apa? Bahwa benar. Bahwa kita, artinya kalau H0 ditolak, kita menerima H1 ya. Jadi kesimpulan itu ambil saja dari